Semangat pagi bertemu dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Ya, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, kamu sudah tahu larutan elektrolit dan larutan non elektrolit ya perbedaannya. Di sini saya berikan larutan elektrolit. Misalnya ini senyawa asam, ini senyawa basa, ini senyawa garam ya. Kemudian kalau kamu masih ingat di kelas 1, larutan itu ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit. Yang non elektrolit itulah seperti glukosa yang kita sudah bahas ya, dan urea misalnya. Urea itu CuNH2 2 kali. Inilah elektrolit ya, inilah elektrolit itu. Sifat koligatif larutan itu tergantung pada jumlah partikel. Mana lebih banyak jumlah partikel elektrolit apa non elektrolit? Tentu lebih banyak jumlah partikel dari elektrolit. Misalnya kita bandingkan NaCl dan urea ya, atau glukosa lah. Ada C6H12O6 ya. Tentu kalau NaCl dia bisa terurai menjadi ion. Ya, ada Na+, ada Cl-. Ini jumlahnya satu sehingga dikatakanlah jumlah partikel di sini ada 2. Sementara kalau dia glukosa, ini kan partikelnya disebut molekul. Jadi dia tidak terion atau dikatakan N-nya sama aja dengan 1. Ini kita bandingkan misalnya nih. Ada misalnya C6H12O6 ya, 0,1 N misalnya lah. Kalau kita menghitung delta TB-nya ini adalah berarti M kali KB. M-nya tadi 0,1 ya kali KB. Ya berarti dia 0,1 KB lah delta TB-nya. Bagaimana kalau dia NaCl 0,1 N? Rumusnya tadi delta TB M kali KB dikali I ya. Sehingga dia M-nya tadi 0,1, KB-nya kan konstanta ya, kali I-nya. Kalau dia elektrolit kuat, I itu sama dengan N. N-nya tadi 2, sehingga I sama dengan 2. Berarti dikali 2. Berarti 0,1 kali 2 berarti 0,2 KB. Itulah delta TB-nya. Jadi delta TB larutan elektrolit 2 kalinya dari delta TB larutan non elektrolit dengan konsentrasinya sama. Di sini jumlah ionnya ada 2, NaCl ya, Na+ dan Cl-. Oke, inilah rumusan-rumusannya. Kenaikan titik didih delta TB M kali KB kali I, penurunan titik beku M kali Kf kali I, tekanan osmotik ya. I itu sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Alfa derajat ionisasi, N jumlah partikel ya. Itu disebutlah faktor Van Hoff ya. Ini faktor Van Hoff. Kemudian untuk jumlah partikel kamu sudah tahu lah, misalnya CaCl2. Partikelnya ini 1, Cl-nya 2, berarti partikelnya ada 3 ya. Kalau dia NaOH, Na-nya 1, OH-nya 1, sehingga jumlah partikelnya ada 2. Oke, kita langsung lihat contoh soal nih. Ada larutan NaOH ya, membeku pada suhu sekian, larutan NaOH. Langsung ditanya, maka titik didih larutan NaOH. Titik didih yang ditanya, berarti TB yang ditanya ya. Sementara ini yang diketahui TF-nya ya, TF-nya yang diketahui. Langsung kita jawab ya. Kita lihat dulu TF-nya, titik beku larutan min 0,93. Berarti kalau KF-nya sudah ada di sini ya sama KB, berarti langsung kita tentukan berapa penurunan titik beku. Penurunannya berapa? Kamu udah tahu TF0 dikurang TF ya. Titik beku air ya 0. Titik beku larutannya tadi berapa? Min 0,93. Sehingga ini menjadi positif 0,93. Oke, kita cari M-nya. Delta TF M kali KF dikali I-nya.
Tadi saya udah kasih tahu NaOH itu kan Na-nya 1, OH-nya ada 1. Sehingga ini 1 berarti N-nya sama dengan 2, berarti I-nya juga sama dengan 2 ya. Berarti delta T F tadi kita masukkan 0,93, M-nya kita cari, KF-nya 1,86, ini KF-nya, kemudian I-nya dikali 2, berarti 0,93 M dikali 1,86 kali 2, ini 3,72, sehingga M-nya adalah 0,93 dibagi 3,72, hasilnya itu adalah 0,25 ya. Itulah M-nya. Oke. Sekarang kita langsung hitung delta TB. Menghitung delta TB, M kali KB dikali I. Kita sudah dapat M tadi. Berarti 0,25. KB-nya ini 0,52. I-nya kali 2. Sehingga hasil delta TB-nya ini kalau tadi sudah saya kalikan 0,26. Itulah kenaikan titik didih larutan. Berapa titik didih larutan? Kenaikannya sekian ya. Berarti titik didih larutan adalah namanya naik ya. Berarti pelarut murninya berapa tambah kenaikannya berapa. Pelarut murninya air kan di sini 100 ya. Ditambah kenaikannya 0,26. Sehingga dia menjadi 100,26 derajat Celcius. Kenapa dia tadi saya katakan di 100? Ya karena memang yang diketahui KB air ya. Kalau KB yang diketahui KB air berarti pelarutnya pasti air. Itulah titik didih dari larutan NaOH. Kemudian kita ambil satu contoh lagi untuk tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik dilambangkan dengan V ya. Oke, kita langsung lihat nih. Diketahui tekanan osmotiknya sekian nih. Diketahui V 7,38 atmosfer ya. Kemudian ini massa terlarut dilarutkan CH3COH. Berarti di sini massa terlarutnya 3,4 gram. Dilarutkan dalam 200 ml air, berarti massa pelarut sama aja itu volume ya, volume larutan ya, dianggap ini volume larutan 200 ml. Ada suhunya ya. Suhu itu adalah 27 tambah 273 ya. Sehingga ini 300. Kita masukkan rumus. Apa sih yang ditanya? Alfa ya. Ditanya adalah alfa. Masukkan rumus. V sama dengan MRT kali I. Kenapa dikali I? Karena ini adalah elektrolit ya, elektrolit ya. Masukkan tekanannya 7,38 sama dengan M, R-nya 0,082 kali T 300 kali I-nya. I-nya nanti yang di sini kita cari ya. Oke. Sekarang kita cari dulu M-nya ya. Boleh di sini kita cari M. Mencari M itu adalah gram terlarut dibagi MR-nya kali 1000 per mililiter larutan. Oke, gramnya 3,4, MR-nya 60 kali 1000 per volume larutannya 200. Sehingga molaritasnya di sini ya, molaritasnya adalah tadi udah Ibu hitung itu 0,28, angkanya agak ini. Oke. Kita masukkan lagi ke sini ya.
Kita masukkan ini ke sini. Sehingga 7,38 sama dengan 0,28 kali 0,082 kali 300 dikali I ya. Kemudian diperoleh ini 7,38 sama dengan ini dikalikan, hasilnya itu 6,88 dikali I. Nah, dari sini kan tentu kamu dapat bahwa I-nya sama dengan 7,38 dibagi 6,88 sehingga I-nya sama dengan, hasilnya adalah 1,07 ya, 1,07. Oke, nah kita lanjut lagi di sini. Mencari I itu adalah 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Nah, ini tadi 1,07 sama dengan 1 ditambah, ayo N-nya berapa? Kalau dia CH3COOH, nah, ini kan menjadi CH3COO min dan OH CH3COO dan H positif ya. Jadi dari sini CH3COO ya dan H. Ini ada 1, ini ada 1 sehingga N-nya ada 2. Berarti 2 dikurang 1 kali alfa. 1,07 sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1, 1 kali alfa. Ya, atau saya bikin ini 1 kali alfa. 1,07 sama dengan 1 tambah alfa. Tentu alfanya adalah 0,07. Itulah alfanya. Kalau ditanya berapa persen dia, alfa adalah, kalau ditanya persennya 0,7 kali 100%. Terionisasi hanya 7% ya. Alfa 0,07 atau 7%-nya. Itu ya. Nanti akan saya berikan lagi contoh-contoh soal untuk pertemuan selanjutnya. Sampai di sini untuk perhitungan tekanan sifat koligatif larutan elektrolit. Semoga kamu paham, bermanfaat. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih.